Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk hari ini kembali Tuhan beranugerah kepada setiap kami sehingga kami boleh hadir lagi mengikuti lanjutan pembahasan kitab Roma. Kami terus memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar dalam komunitas seperti ini kami boleh terus bertumbuh melalui pendengaran akan firman Tuhan, kami memperoleh penghiburan, kami memperoleh kekuatan, dan juga pengkoreksian daripada firman Tuhan. Dorongan agar kami lebih giat lagi bekerja untuk kerajaan Allah. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami dalam tugas tanggung jawab masing-masing dengan kekuatan yang baru setiap hari, melalui firman yang kami renungkan, firman yang kami pelajari, sehingga kami boleh terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Pada sore hari ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Roma pasal 11. Mohon sekali lagi anugerah-Mu ya Tuhan menaungi kami. Roh-Mu yang kudus menerangi pikiran kami, baik kami yang menyampaikan materi maupun Bapak Ibu yang mengikutinya. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalam pembelajaran kami pada sore hari ini. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sore ini kita akan masuk ke dalam materi lanjutan ya. Saya akan membacakan, Bapak Ibu mengikuti dari rumah masing-masing, Roma pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka rubuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimana firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Tetapi jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan kalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian di dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu berkata,
Ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Penyelamatan Israel ayat 25. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian pula mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki. Keputusan-keputusannya yang sungguh tak terselami jalan dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pembahasan materi ya. Oke, cabang yang dicangkokkan ya dalam ayat yang ke-16 yang sudah kita baca tadi, ayat yang ke-16 kita lihat kembali ya. Dalam ayat yang ke-16, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Nah, di dalam ayat 16 ini Paulus membandingkan orang Yahudi yang sekarang dengan akar, menjanjikan adanya cabang-cabang kudus yang lebih banyak. Ya, lalu di ayat ke-17, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Nah, di dalam ayat 17 ini Paulus melanjutkan dengan gambaran pohon zaitun, tetapi mengubah apa yang diwakili oleh cabang dan akarnya. Ya. Jadi di sini di ayat 17 ini dikatakan beberapa cabang dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. William Ramsey ya, ahli PB dari Skotlandia memberi pemahaman terhadap hal ini ya. Dia mengatakan dalam situasi-situasi khusus, sudah biasa menghidupkan sebuah pohon zaitun yang berhenti berbuah dengan mencangkokkan pohon itu dengan tunas zaitun liar. Agar getah dari pohon itu membaharui tunas liar ini, sehingga pohon itu sekarang bisa mulai berbuah lagi.
Jadi William ini mau membantu kita untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-17. Beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Paulus menggunakan pendekatan metafora tunas zaitun liar ya. Tunas zaitun liar ini adalah sesuatu kehidupan hanya karena dicangkokkan ke sebuah pohon, dari situ dia mendapatkan makanannya. Tunas zaitun liar ini ya, pada saat yang sama kehadiran dari cabang itu memperbaharui seluruh pohon, mendorong seluruh sistemnya. Jadi tadinya pohon itu sudah kering, lalu dicangkokkan tunas zaitun liar, dan pada saat yang bersamaan cabang itu memperbarui seluruh pohon, mendorong seluruh sistem. Jadi orang yang petani ya, hal ini lebih mudah memahami. Tetapi William Ramsey ini telah membantu kita ya dengan memberikan pengertian dalam situasi-situasi khusus. Sudah biasa ya orang petani-petani menghidupkan sebuah pohon zaitun yang berhenti berbuah dengan mencangkokkan pohon itu dengan tunas zaitun liar agar getah dari pohon itu memperbaharui tunas liar ini sehingga pohon itu sekarang bisa mulai berbuah lagi. Di dalam ayat yang ke-13 kita lihat Paulus berkata, aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Paulus menerapkan metafora ini secara khusus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pohon zaitun liar. Ya. Mereka adalah tunas zaitun liar, bangsa-bangsa bukan Yahudi, yang telah dicangkokkan kepada umat Allah agar mereka bisa mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi kabar baiknya adalah kabar baik pembenaran melalui iman yang memberi hidup, yang telah menjadi iman orang Israel yang percaya kepada Abraham. Yang percaya sejak Abraham. Pembenaran melalui iman yang memberi hidup. Ayat yang ke-18, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Ini terhadap orang-orang bukan Yahudi ya. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi di dalam ayat 18 ini Paulus memperingatkan orang-orang bukan Yahudi agar jangan bermegah. Jangan memandang rendah cabang-cabang yang telah patah, yaitu orang Yahudi yang tidak percaya. Kita lihat di dalam pasal 9 ya, kita kembali lagi ke pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan membacakan kepada kita supaya kita bisa lebih melihat kembali lagi kepada konteksnya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus, bahwa aku sangat berduka cita karena selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam pasal 9 ayat 1 sampai ayat 5 kita sudah belajar ya. Orang bukan Yahudi adalah penerima keuntungan dari agama Israel. Ya. Ayat 6 sampai ayat ke-7, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Dalam ayat 6 sampai ke-7,
Di situ dikatakan kita telah dicangkokkan kepada pohon Israel. Ya, jadi tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Dan anak-anak Abraham secara rohani adalah Israel baru, ya, Israel rohani, yaitu umat pilihan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, sama seperti Abraham yang beriman kepada Kristus. Itulah anak-anak Abraham. Itulah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Nah, kita mewarisi janji-janji yang diberikan Abraham karena kita memiliki iman Abraham. Jadi Allah memberikan janji kepada Abraham, dan janji yang diberikan kepada Abraham kita turut serta mewarisinya karena kita adalah anak-anak Abraham secara rohani. Ya, karena iman Abraham adalah iman yang juga kita miliki, iman yang sama, iman yang menyelamatkan, saving faith. Dalam semua ini kita berada di aliran sejarah dan janji Alkitab yang datang melalui Israel. Nah, ini tidak boleh kita sangkali, ya. Abraham itu adalah bapak leluhur bangsa Israel. Dan iman Abraham adalah iman yang menyelamatkan. Iman Abraham itu tidak berbeda dengan iman kita. Hanya saja iman Abraham percaya kepada janji yang belum digenapi. Kita percaya kepada janji yang sudah digenapi. Jadi kita tidak bisa melepaskan sejarah, ya, sejarah dan janji Alkitab yang datang melalui Israel. Maka kita jangan memandang rendah orang Yahudi, tetapi menghormati mereka. Tetapi juga tidak harus, jangan sampai salah memberikan ketika kita menghormati bangsa Israel sebagai keturunan Abraham, dan dalam hal ini, ya, kita berada di dalam aliran sejarah dan janji Alkitab yang datang melalui Israel, jangan sampai kita salah pemahaman, karena sudah sangat jelas dikatakan sebahagian Israel yang percaya, sebahagian tidak. Yang tidak itu dikatakan tadi cabang-cabang yang dipatahkan. Lalu ranting zaitun liar dicangkokkan. Demikianlah kita di orang-orang yang bersama-sama dengan Abraham mewarisi janji-janji Allah. Ayat yang ke-18, kita bilang, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jadi sangat tidak pantas bagi orang bukan Yahudi merendahkan orang Yahudi, ya. Ayat yang ke-20, baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Ya, jadi orang bukan Yahudi diperingatkan oleh Paulus di sini, jangan sombong, tetapi takutlah. Ayat yang ke-19 dikatakan, mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan diantaranya sebagai tunas. Jadi memang benar, ya, cabang-cabang yang dipatahkan itu, supaya kita dicangkokkan diantara tunasnya. Ayat 12 dan 15 dikatakan, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ayat 15. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jadi penolakan orang Yahudi telah membawa Injil kepada orang bukan Yahudi. Minggu lalu kita sudah belajar akan hal ini, pengertiannya, ya. Tetapi orang bukan Yahudi tidak boleh berpikir bahwa orang Yahudi kurang layak dan mereka lebih layak mendapatkan tempat dalam umat Tuhan. Kita tidak boleh berpikir sama sekali hal seperti itu. Ayat yang ke-20, kamu tegak karena iman dan karena Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli. Jadi Allah memotong cabang asli yang tidak berbuah, ya, lalu mencangkokkan kita. Dan dalam kembali kepada pembahasan kita pilih dan percaya karena iman, ya, kamu tegak karena iman. Iman kepada Allah. Dan Allah dalam hal ini tidak menyayangkan cabang. Allah memotongnya, ya. Ayat yang ke-21,
Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jadi ketika orang Yahudi menolak beriman kepada Kristus, maka orang Kristen bukan Yahudi harus menanggapi ini dengan rasa takut dan hormat. Makanya dikatakan tadi, janganlah kamu sombong, ayat 20 ya, janganlah kamu sombong tetapi takutlah. Sebab, jadi kenapa harus takut? Ini ayat 21 ini, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jadi ketika orang Yahudi menolak beriman kepada Kristus, maka orang Kristen bukan Yahudi harus menanggapi ini dengan rasa takut dan hormat. Ya, apalagi latar belakang kita ya, hal terpenting yang membuat kita tidak dipatahkan adalah iman yang telah diberikan Allah karena kasih-Nya kepada kita. Jadi Allah yang beranugerah, kita tidak lebih baik daripada orang Yahudi atau orang Yahudi yang tidak percaya atau cabang yang dipatahkan. Dalam hal ini tentu kita tetap melihat orang Yahudi yang percaya adalah karena kasih karunia. Orang bukan Yahudi yang percaya juga adalah kasih karunia. Karena sekali lagi orang Yahudi diselamatkan bukan karena sistem keselamatan mereka karena melakukan hukum Taurat. Tetapi mereka diselamatkan kalau mereka meletakkan kepercayaan mereka terhadap hukum Taurat kepada Kristus. Baru mereka diselamatkan. Nah, Paulus memanggil kita untuk merenungkan kemurahan Allah dan juga kekerasannya, ayat yang ke-22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotongnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kita di dalam ayat yang mulai dari 20, jangan kamu sombong tetapi takutlah. Sebab ayat 21, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Ayat 22 bicara tentang kemurahan. Sebab itu perhatikan kemurahan Allah, juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong. Jadi sekali lagi, Paulus mengingatkan kita, orang bukan Yahudi, kemurahan Allah juga kekerasan Allah. Apakah kita mendapat kemurahan atau kekerasan Allah, tergantung pada apakah kita percaya atau tidak. Dan tentu saja kita tahu kita bisa percaya bukan dari diri kita. Itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan menganugerahkan iman kepada kita, maka kita percaya. Contoh ketidakpercayaan Israel seharusnya menghalangi setiap sikap sombong daripada orang bukan Yahudi yang percaya. Jadi kesombongan Israel itu menjadi contoh ya untuk menghalangi kita agar tidak menyombongkan diri. Di dalam pasal 8, kita membuka pasal 8 ayat 31, ayat 30 sampai 31. Saya akan membacakan. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Semuanya itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Pasal 11 ayat 5 dan 6. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, jadi di sini sangat jelas ya apa yang dikatakan oleh Paulus antara sistem keselamatan karena kasih karunia dan usaha manusia. Paulus mengatakan kita menjadi orang percaya yang dibenarkan karena kita dipilih oleh kasih karunia, dipilih oleh Allah. Di dalam pasal 8 ayat 38-39,
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dari pasal 8 ayat 38 sampai 39 ini memberikan satu garansi, jaminan keselamatan kita itu pasti. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi, mengapa Paulus berkata kepada kita untuk takutlah? Ya, di dalam ayat yang ke-20, takutlah. Jangan kamu sombong, tetapi takutlah. Maksud Paulus adalah iman bukanlah asumsi. Di dalam kitab Roma, seluruh argumentasi Paulus tentang orang Yahudi adalah, meski mereka adalah orang pilihan, mereka mulai berpikir bahwa mereka pasti dipilih. Mereka menjadi yakin bahwa mereka sudah masuk. Tidak peduli bagaimana hidup mereka, hanya karena mereka keturunan fisik dari Abraham. Nah, ini adalah salah, ya, tidak benar. Kalau mereka berpikir bahwa mereka pasti dipilih, bahwa mereka sudah masuk, dalam tanda kutip ya, masuk ke dalam kerajaan Allah, hanya karena mereka keturunan Abraham secara fisik. Maka sekarang Paulus berkata di dalam ayat yang ke-22, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan kekerasannya. Ya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jangan memiliki asumsi seperti itu ya. Paulus menasihati untuk mereka tetap dalam kemurahan Allah. Satu-satunya cara kita tahu bahwa kasih berdaulat Allah ada pada kita adalah dengan terus bertekun untuk menjadi serupa dengan Kristus sampai hari kita bertemu dengan Yesus. Jadi jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kehidupan rohani kita sudah menjadi rutin ya, sehingga kita lengah dan kita jadi menjadi biasa-biasa saja. Bahkan mungkin ada masa di mana kita menjadi suam, menjadi malas. Tapi di sini dikatakan, teruslah bertekun untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di dalam tulip ya, perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus. Bertekun menjadi serupa dengan Kristus. Jika tidak bertekun, jika kita mulai hidup demi diri sendiri dan dalam dosa, atau mulai mengandalkan kinerja kita dalam relasi kita dengan Allah, maka kita akan mulai meragukan apakah kebaikan Allah ada pada kita atau kita memang dipilih. Nah, ini bisa terjadi. Kita menjadi apatis. Sekalipun kita sudah diselamatkan, kita bisa mempertanyakan ulang keselamatan kita. Jika kita mulai hidup demi diri sendiri, hidup di dalam dosa, dan mulai mengandalkan kinerja kita dalam relasi kita dengan Allah. Kita tidak berpegang teguh. Relasi kita dengan Allah hanyalah dengan ketekunan kita mengikut Tuhan dan juga mengejar ya semakin serupa dengan Kristus berdasarkan pengajaran firman Tuhan tentunya. Jadi sekali lagi mari kita berpikir sejenak Bapak Ibu, memikirkannya sejenak. Sampai sekarang ini bagaimana kita berusaha untuk menjaga relasi kita dengan Tuhan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Baca firman dan berdoa. Cari wajah Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam mengerjakan pekerjaannya melalui doa. Mari kita melakukan refleksi sejenak. Jangan sampai kita melayani dengan rutin, tetapi dalam pelayanan itu, kita kehilangan relasi dengan Tuhan. Jangan sampai kita ternyata sambil melayani dan juga sudah
memiliki pemikiran yang biasa saja dengan dosa-dosa kita. Kita hidup demi diri sendiri. Kita tidak lagi hidup untuk Tuhan. Mulai mengandalkan kinerja kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, ini bisa terjadi dalam rutinitas Bapak Ibu. Maka mari kita mengambil waktu memikirkan, dan tentu saja kita harus mengakuinya. Ketika kita bicara tentang mengakui, berarti itu adalah mengakuinya dengan jujur di depan Tuhan sebagaimana Tuhan menyebutnya. Artinya tidak ada manipulasi di dalamnya, tidak ada kebohongan di dalamnya. Mari kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita salah, kita akui kesalahan kita itu sebagaimana Tuhan menyebutkan kesalahan kita itu. Nah, kita tidak boleh mempertentangkan nasihat ini dengan yang ada di pasal 8 ayat 30. Kita lihat lagi pasal 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Tentu saja keselamatan kita tidak hilang ya. Tetapi sekali lagi, kita bisa di dalam keselamatan yang sudah kita miliki ini, kalau saya kembali kepada analogi jubah kebenaran, kita sudah mengenakan jubah kebenaran itu, tapi kita mencemarinya lagi dengan dosa. Kita juga sudah belajar tujuan Kristus datang ke dalam dunia. Berjuang hidup kudus. Saya katakan berjuang karena Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Sebagai manusia sejati, Yesus juga bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus telah berjuang hidup benar 33,5 tahun. Dan perjuangan hidup yang benar ini, sampai dia juga ketaatannya sampai mati di atas kayu salib, tujuannya adalah supaya jubah kebenarannya itu diberikan kepada kita. Agar kita hidup suci dan kudus. Jadi jubah kebenaran itu jangan dicemari lagi dengan dosa. Itu perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus. Jadi kita sudah diberikan modal jubah kebenaran. Hiduplah dengan benar. Sesuai dengan jubah yang kita pakai. Orang yang belum percaya, mereka masih mengenakan jubah dosa. Maka bagi mereka dosa itu adalah hal yang lumrah. Tapi bagi kita yang sudah percaya, kita sudah mengenakan jubah kebenaran, dosa itu tidak lagi lumrah. Dosa itu sudah mencemari ya jubah kebenaran kita. Tentu saja jubah kebenaran itu tidak pernah dilepas karena keselamatan itu satu kali untuk selamanya. Akan tetapi kita lah, kalau saya menggunakan istilah kita, seharusnya menjaga hidup kita dengan benar karena kita sudah mengenakan jubah kebenaran. Tidak mencemarinya lagi. Nah, ini kita perlu pikirkan setiap hari, Bapak Ibu. Kita sudah mengenakan jubah kebenaran, seharusnya kita menjalani hidup benar sesuai dengan jubah yang kita kenakan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 19. Mari kita membuka bersama-sama 1 Yohanes 2 ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Di sini Rasul Yohanes mengatakan tidak ada pembicaraan tentang kehilangan keselamatan ya. Hanya menunjukkan yang palsu. Jadi keselamatan itu tidak hilang, hanya saja ada yang palsu. Mengaku-ngaku sudah selamat. Mengaku-ngaku sudah mengenakan jubah keselamatan. Jubah kebenaran. Tapi sesungguhnya itu jubah keselamatan yang palsu. Bukan jubah keselamatan, jubah kebenaran Kristus. Bukan. Itu jubah kebenaran yang palsu. Ibrani 3 ayat yang 14-15. Kita membuka bersama-sama. Ibrani 3. Ibrani 3 ayat 14-15. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila
Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Ya, jika kita memiliki iman dalam Kristus Yesus, kita bisa tenang, tetapi kita jangan sombong. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita lebih baik daripada orang lain ketika kita memiliki iman dalam Kristus. Nanti kita akan lihat di bagian akhir bahwa semua adalah berasal dari Allah. Tidak ada asal daripada kita. Nah, Paulus sekarang kembali membahas masa depan Israel, ya. Yang pertama adalah Paulus mengatakan bahwa orang Yahudi bisa saja dicangkokkan kembali ke dalam umat Allah. Ya. Dalam ayat yang ke-23, kita kembali kepada Roma pasal 11, ayat 23. Tetapi mereka ini akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam kepercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Jika Allah mampu menyelamatkan mereka yang liar. Bukan Yahudi, ya. Kata zaitun liar itu adalah orang bukan Yahudi. Terlebih lagi, Allah bisa mencangkokkan cabang asli kembali pada pohon zaitun mereka sendiri. Yang kedua, Paulus ingin berkata kepada orang Yahudi, jika Allah bisa menyelamatkan kalian, yang dilahirkan tanpa hak istimewa, seperti yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 4-5, coba kita lihat kembali ke Roma pasal 9 ayat 4 dan 5. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jadi sekali lagi Paulus ingin mengatakan kepada orang Yahudi, jika Allah bisa menyelamatkan kalian yang dilahirkan tanpa hak istimewa seperti yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 4-5, maka Allah pasti bisa menyelamatkan orang Yahudi yang lahir dengan hak tersebut. Jadi orang non-Yahudi tidak memiliki hak, sedangkan orang Yahudi adalah memiliki hak, ya, mereka memiliki hak. Yang nomor 2 ini, ya, Paulus ingin mengatakan kepada orang bukan Yahudi, bukan kepada orang Yahudi, kepada orang bukan Yahudi. Maka Paulus menyatakan rahasia ini agar saudara seimannya yang bukan Yahudi tidak menganggap dirinya pandai. Ya, ayat yang ke-25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah orang yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Paulus ingin menyatakan rahasia agar saudara seimannya yang bukan Yahudi tidak menganggap dirinya pandai. Dan misterinya adalah kekerasan hati Israel tidak permanen. Ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Kita sudah belajar dari pasal 1, orang fasik itu adalah orang yang menolak kebenaran. Nah, di sini dikatakan, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Artinya, mereka akan menerima kebenaran. Ya, sampai dikatakan sampai seluruh Israel diselamatkan. Nah, ayat 26 adalah ayat yang mengejutkan, ya. Ayat 26 ini ayat mengejutkan. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seluruh Israel akan diselamatkan. Ayat 26 tadi, ya. Apa artinya? Siapa yang dimaksud di sini? Seluruh Israel akan diselamatkan. Apakah maksudnya ketika berkata Israel? Ya, kata Israel itu siapa maksudnya? Nah,
Sebagian ingin mengatakan bahwa itu hanya sisa dari bangsa Israel yang dipilih, tetapi itu membuat pernyataan tersebut menjadi tidak bermakna. Selain itu, di dalam ayat yang ke-25, ada bangsa Israel yang dikontraskan dengan bukan Israel. Kita lihat lagi ayat 25. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui bagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh. Jadi, kata saudara-saudara di kalimat pertama itu adalah kepada orang non-Yahudi. Lalu mulai daripada sebagian dari Israel, itu adalah orang Israel. Jadi kata Israel di dalam ayat 25 itu jelas menunjuk kepada bangsa yang dikontraskan dengan bukan Israel di kalimat pertama. Jadi apa yang dikatakan tentang mereka? Apa maksudnya ketika Paulus mengatakan diselamatkan? Ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, kita akan melihat kutipan selanjutnya dalam ayat 26 ya, 26-27 dari Yeremia ya. Ini kutipan dari Yeremia merujuk ya pada penyelamat datang dari Sion yang akan menghapus dosa mereka. Ini kutipan dari Yesaya dan Yeremia nih ayat 26-27. Dan ini saya baca kembali ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, kata penebus ya. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Akan menghapuskan dosa mereka. Penyelamat datang dari Sion yang akan menghapuskan dosa mereka. Ini dinubuatkan oleh Yeremia dan Yesaya. Ya, ini jelas merujuk kepada Yesus. Ya kan? Jadi, yang Paulus ingin katakan adalah suatu masa Israel sebagai bangsa akan mengalami keselamatan melalui Yesus Kristus. Ini artinya Paulus sangat mendorong penginjilan terhadap orang Yahudi harus terus berlanjut. Jangan pernah berhenti. Karena suatu masa Israel, dalam hal ini bangsa Israel ya, keturunan Abraham secara fisik, akan mengalami keselamatan melalui Yesus Kristus. John Stott ya mengatakan John Stott memberi komentar yang menarik ya, saya akan menuliskan kutipannya. Wajar, dia katakan, John Stott mengatakan wajar jika sejak Holocaust, Perang Dunia Kedua ya, di mana orang Jerman dengan pimpinan Hitler ingin membunuh semua orang Yahudi yang ada, mulai dari yang tinggal di Jerman sampai di negara-negara sekitar Jerman ya. Dikatakan wajar jika sejak Holocaust orang Yahudi menuntut kegiatan misi Kristen di antara mereka dihentikan. Dan banyak orang Kristen merasa malu untuk melanjutkannya. Bahkan penginjilan terhadap orang Yahudi dianggap sebagai bentuk anti-ras Semit yang tidak bisa diterima. Jadi sebagian orang Kristen berusaha mengembangkan teologi dua perjanjian. Artinya ada dua jalur keselamatan yang berbeda. Yang pertama, jalur Kristen bagi sisa orang Yahudi yang percaya dan orang bukan Yahudi yang percaya. Sedangkan jalur bagi orang Israel berdasarkan perjanjian Allah dengan mereka di dalam Roma pasal 11 sangat menentang hal ini karena menegaskan bahwa hanya ada satu pohon zaitun yang menjadi bagian orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Orang Yahudi akan dicangkokkan kembali jika mereka mau percaya. Kata kita perlu takut, tadi yang kita bahas di ayat 20 ya, kita perlu takut melihat ketidakpercayaan dari mereka. Maka iman dalam Yesus harus ada bagi mereka. Teologi dua perjanjian juga memiliki pengaruh merusak karena mendirikan tembok antara Yahudi dan bukan Yahudi yang telah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Ironi dari hal ini ya, kata Tom Wright dalam The Climax of the Covenant adalah di akhir abad 20 untuk menghindari sikap anti-Yahudi, memegang sikap
atau tidak menginjili orang Yahudi yang Paulus anggap sebagai sikap anti-Yahudi. Tidak pantas jika kita membayangkan gereja di zaman apapun hanya terdiri dari orang Yahudi atau hanya Yahudi saja. Nah, jadi sekali lagi di sini Paulus ya mendorong agar penginjilan terhadap orang Yahudi boleh terus dilanjutkan. Berapa banyak yang akan diselamatkan? Ya, orang Yahudi itu berapa banyak yang harus diselamatkan? Di dalam ayat yang ke-26, arti kata semua ya, 26. Dengan demikian, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seluruh Israel. Mungkin tidak berarti seluruh orang Yahudi tanpa pengecualian ya. Seluruh Israel. F.F. Bruce menjelaskan seluruh Israel yang dimasukkan di sini, seluruh Israel merupakan ungkapan yang sering muncul dalam sastra Yahudi, yang artinya bukan setiap orang Yahudi tanpa pengecualian apapun, tetapi Israel sebagai bangsa. Ya, ini mungkin berarti banyak orang dari bangsa Yahudi. Jadi seluruh bukan mengatakan seluruh ya, tapi menunjukkan kepada bangsa Yahudi. Seperti inilah cara kata Israel digunakan di sisa pasal 11 ini. Semua, seluruh Israel, tapi itu bukan merujuk kepada setiap orang. Itu merujuk kepada bangsa. Ya. Banyak orang menganggap yang dimaksud Paulus adalah pertobatan massal orang Yahudi di menit-menit terakhir kepada kekristenan. Ini bisa saja terjadi. Atau adanya pertumbuhan yang tetap dari orang Yahudi yang masuk ke Kristenan sampai kita melihat sebagian besar orang Yahudi akhirnya percaya. Maka bagaimana seharusnya orang bukan Yahudi melihat orang Yahudi yang bukan Kristen? Ya, kita sendiri, bagaimana kita seharusnya melihat orang Yahudi yang belum bertobat? Ayat yang ke-28. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi, bagaimana kita harus melihat orang Yahudi yang belum bertobat? Ayat 28 menjawab, mestinya kita mengasihi mereka. Allah mengasihi mereka karena janjinya kepada bapa-bapa leluhur mereka. Ayat 29, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya atas bangsa Israel melalui Bapak Abraham. Selain itu, ayat yang ke-30-31. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Jadi dibalik ya, dulu mereka taat, kita tidak taat. Sekarang kita taat, mereka mudah-mudahan beroleh anugerah Tuhan untuk kembali mereka taat. Jadi di dalam ayat 30-31 ini Paulus mengatakan bahwa orang Yahudi yang tidak percaya harus dilihat memiliki pengharapan. Sama seperti kita melihat orang-orang non-Yahudi yang belum percaya kepada Kristus. Kita melihat mereka memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karena itu kita harus mengabarkan Injil Tuhan baik kepada orang Yahudi yang belum percaya maupun orang non-Yahudi yang belum percaya. Kedua-duanya kita harus melihat mereka memiliki pengharapan di dalam Kristus jika mereka berespon dengan benar tentunya ya. Orang Kristen perlu berkata pada dirinya atau kita sendiri ya, saya dulu tidak taat kepada Allah dan menolak untuk mempercayai Injil. Tetapi lihat saya sekarang, saya orang Kristen. Ini sebagian karena Injil menjangkau melampaui orang Israel yang tidak percaya. Ayat 30, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan Allah karena ketidaktaatan Israel. Jadi, jika Allah bisa menjangkau saya dengan belas kasihannya melalui ketidaktaatan orang Israel, Allah pasti bisa menjangkau mereka dengan belas kasihannya melalui iman saya. Jadi kita perlu juga ya mendoakan orang Israel ya. Pendeta Aiter ada beban ya. Beliau pernah men-sharingkan dalam pertemuan di GRII, beliau ada beban. Kenapa
di negara di mana Yesus dilahirkan, dan juga negara-negara yang berdekatan ya dengan Yerusalem. Justru mereka memiliki agama mayoritas Islam, kekristenan menjadi minoritas. Tuhan memberikan beban kepada beliau untuk membawa Injil kepada saudara kita yang ada di Timur Tengah. Kita doakan sekiranya ini adalah pimpinan Tuhan, panggilan Tuhan, beban dari Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, menguatkan ya pendeta Aiter untuk menggenapkan rencana kehendak Tuhan di dalam dan melalui hidupnya, untuk membawa jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan, baik di Israel maupun di bangsa-bangsa di sekitarnya. Apakah peran saya dalam tujuan Allah yang berdaulat ini bagi umatnya sejak semula? Ya, peran kita. Ayat 31. Demikian juga mereka sekarang tidak taat supaya supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Hampir menjadi kesimpulan ya, pasal 31 ini, ayat 31 ini hampir menjadi kesimpulan Paulus bagi pasal ini dan bagian yang diawali dari pasal 9. Ya, Roma pasal 9 ayat 1. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Ya, di dalam pasal ayat 32 ya, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Pasal 9 ayat 17-18 kita lihat kembali, pasal 9 ayat 17 dan 18. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi ayat 22 ini ya, ayat 32 ini, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Allah dapat menunjukkan kemurahannya atas semua orang. Ya, karena Paulus menggunakan kata semua, bagi mereka yang mendapat belas kasihan Allah, banyak yang berpikir bahwa Paulus sedang mengajarkan keselamatan universalisme. Kita udah belajar ya, universalisme ini berarti mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah untuk semua orang. Tidak peduli percaya tidak percaya kepada Kristus. Tidak peduli agama Kristen atau tidak. Universalisme mengajarkan keselamatan itu pada akhirnya akan tiba kepada semua orang. Ya. Tetapi bagian selanjutnya dari kitab Roma ini tidak mengizinkan kita menafsirkan semua mendapat kasih karunia itu adalah setiap orang. Roma pasal 2, kita melihat Roma pasal 2 ayat 5 sampai 8. Roma pasal 2 ayat 5 sampai 8. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan dan kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Jadi dari pasal 2 ayat 5 sampai 8 ini memberitahu kita secara jelas bahwa sebahagian akhirnya akan menerima hukuman Allah. Maka kita seharusnya memahami pasal 11 ayat 32 bersamaan dengan ayat 30 dan 31. Kita baca ulang ya. Ayat 30, kita mulai dari ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya dapat menunjukkan kemurahannya atas semua orang. Kita mundur ke ayat 30-31. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka itu juga beroleh kemurahan. Jadi
Dari ayat 32, lalu menuju lagi kembali kepada ayat 30-31, di sini Paulus sedang mengajarkan bahwa Allah tidak pilih kasih. Dulu ya kita non-Yahudi, kita pun dipilih. Ya, orang Yahudi juga dipilih untuk diselamatkan. Jadi Allah menggunakan orang Yahudi untuk menjangkau orang bukan Yahudi, dan sebaliknya orang bukan Yahudi dipakai oleh Allah untuk menjangkau orang Yahudi. Semua orang Yahudi dan non-Yahudi telah melawan Allah, tetapi semua orang, yaitu Yahudi dan non-Yahudi, akan mendapat kasih Allah. Kasih Allah diberikan kepada semua orang, ya. Artinya menurut F.F. Bruce, kepada semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, bangsa, ya, bukannya tanpa pengecualian. Sekali lagi, keselamatan itu diberikan kepada semua orang tanpa memilih-milih. Misalnya dari suku tertentu, dari suku bangsa tertentu tidak dipilih, tidak seperti itu. Jadi kita harus mengerti juga universalisme itu adalah dari segala bangsa. Di sini jelas Allah tidak memilih, tidak memilih-milih ya, hanya bangsa tertentu begitu ya. Tapi universalisme jangan kita anggap satu sisi bahwa setiap orang yang ada di segala bangsa. Tidak. Yang dimaksudkan adalah universalisme keselamatan itu bersifat universal, iya, karena mencakup segala bangsa. Tapi bukan maksudnya setiap orang dari segala bangsa. Nah, ayat 32 merupakan akhir dari argumentasi Paulus, tetapi ini bukan akhir dari pasal 11 ya. Ayat 33 sampai 36 kita menemukan Paulus memuja secara spontan. Kita baca ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat-ayat ini indah dan perlu dibaca dan direnungkan. Allah memilih Abraham. Dan melalui keturunannya, keselamatan digenapi. Dan keselamatan yang digenapi itu bukan hak otonom atau hak daripada orang Yahudi saja yang dipilih untuk menurunkan Mesias dalam natur kemanusiaannya. Tapi keselamatan itu tersedia bagi setiap umat pilihan di segala bangsa dan segala abad. Paulus memuja Allah ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kita bisa belajar banyak tentang ibadah kita dari contoh Paulus berikut ini. Ada 4 ya. Kita akan melihat. Yang pertama, tidak boleh ada ibadah tanpa kebenaran. Ya, tidak boleh ada ibadah tanpa kebenaran. Paulus mengutip Alkitab saat dia memuji Allah secara spontan. Dalam ayat yang ke-34 mengutip Yesaya 40 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-34 ini yaitu kutipan, sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapa yang pernah menjadi penasehatnya. Itu dari Yesaya 40 ayat 13 dan ayat 35. Juga dari ayat 34 mengutip Yesaya 40 ayat 13 dan ayat 35, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantinya, ini dikutip dari Ayub 41 ayat 11. Jadi ketika Paulus memuji Allah secara spontan, dia mengutip firman Tuhan perjanjian lama. Mengenal Alkitab dengan sungguh-sungguh menghasilkan perbedaan yang besar dalam mendorong pujian dalam hati dan ekspresi. Jadi kita perlu belajar firman supaya ketika kita memuji Allah, kita bisa mengutip firman Tuhan. Mazmur, Ayub, kitab-kitab para nabi, ya kita bisa mengutipnya. Dan memuja Allah tentunya. Yang kedua, sebaliknya, dikatakan tidak boleh ada pengajaran atau belajar kebenaran tanpa ibadah.
Yang pertama, tidak boleh ada ibadah tanpa pengajaran. Jadi, ciri gereja yang sejati, yang pertama adalah doktrin benar. Jadi tidak boleh ada ibadah tanpa kebenaran, yaitu firman yang hidup, firman yang sejati. Yang kedua dikatakan, sebaliknya, tidak boleh ada pengajaran atau belajar kebenaran tanpa ibadah. Jadi harus ada tetap ibadah, ya. Dikatakan di sini, Paulus tidak mengajar atau belajar kebenaran tanpa langsung menggunakannya untuk memuji Allah. Dia tidak pernah memperlakukan kebenaran hanya sebagai sesuatu untuk diketahui atau diterapkan, tetapi sebagai pintu untuk masuk memuji Allah. Dia menggunakan kebenaran untuk melihat Allah. Kita tidak pernah bisa belajar tentang Allah atau Alkitab dalam sikap netral. Kita harus membiarkan diri kita diganggu, dihibur, ditantang oleh kebenaran. Kita harus selalu mengizinkan diri kita merasakan kuasanya. Yang ketiga, pengajaran yang meninggikan Allah menghasilkan sukacita terbesar. Pengajaran yang meninggikan Allah, bukan meninggikan manusia, ya. Pengajaran meninggikan Allah menghasilkan sukacita terbesar. Dorongan terdalam bagi Paulus untuk beribadah bukan dari pencapaian manusia. Ya, pujian muncul sebagian karena kita telah melihat kelemahan, ketidakberdayaan, dan kebergantungan penuh kita kepada Allah. Dengan kata lain, pengajaran tentang kedaulatan penuh Allah dalam keselamatan inilah yang membawa sukacita dan pujian terbesar bagi Paulus. Kita tidak pernah bisa memberi apapun kepada Allah. Dia tidak berhutang apapun kepada kita. Nah, inilah pemikiran-pemikiran yang menghasilkan sukacita terbesar bagi Paulus dalam ibadah. Yang keempat, kita tidak harus memahami segala sesuatu, harus memuji Allah yang mengetahui semuanya. Sekali lagi, kita tidak harus memahami segala sesuatu, baru memuji Allah. Tadi, doktrin harus tahu dalam ibadah. Tapi dalam ayat keempat ini, kita tidak harus memahami segala sesuatu, baru kita memuji Allah yang maha tahu, begitu ya. Allah dalam Alkitab jauh lebih besar dari kita. Ya, jadi kita tidak bisa mengetahui segala sesuatu tentang Allah. Kita tidak perlu cemas kalau kita tidak bisa memahami semuanya tentang Allah dan rencananya. Kita memuji Allah atas banyak hal yang tidak Allah nyatakan. Itu sebabnya kita harus merasa cukup dan puas dengan Alkitab, firman Allah yang tertulis ini. Sesuatu yang masih Tuhan sembunyikan, itu adalah rahasia Allah yang tidak dibukakan atau belum dibukakan kepada kita. Kita tidak boleh mencari-carinya dan berusaha untuk mendapatkannya. Kalau Allah mengatakan, misalnya, untuk kedatangan Kristus yang kedua kali, tidak ada orang yang tahu. Maka kita tidak perlu menghitung tahun berapa Yesus akan datang kembali. Tapi yang kita lakukan adalah seperti perintah Tuhan, mempersiapkan diri setiap saat menyambut Yesus kalau dia datang. Ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi pasal 11 ini ditutup dengan Soli Deo Gloria, ya, kemuliaan hanya bagi Allah sampai selama-lamanya. Ini dimulai dari ayat 33 ya, pujian daripada si Paulus. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak tersidih keputusan-keputusannya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah hidup kita yang satu kali dan singkat ini boleh menjalankan, kita jalani dengan satu prinsip iman Kristen, Soli Deo Gloria. Bagi Dialah, karena apa? Kalimat sebelumnya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Lalu dikembalikan Soli Deo Gloria, bagi Dialah
kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikutnya kita akan masuk kepada terakhir. Untuk kita bisa lebih dalam memahami materi sore hari ini, kita bisa melakukan refleksi dengan menjawab 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah bisa salah dalam kehidupan Kristen kita jika kita hanya mengingat kebaikan atau kekerasan Allah, bukannya keduanya? Ya, jadi seharusnya kita harus mengingat Allah itu kasih dan adil. Kita tidak hanya melihat Allah itu baik, tapi kita tidak melihat keadilan Allah. Yang kedua, bagaimana ayat-ayat ini, pasal 11 ya, mengubah pandangan kita tentang orang Yahudi. Yang ketiga, mari kita renungkan bagaimana kebenaran pasal 9 sampai pasal 11. Ini pasal di tengah ya. Bagian pertama adalah pasal 1 sampai pasal 8. Pasal 9 sampai pasal 11 bicara tentang doktrin pilihan. Mulai minggu depan kita akan masuk ke dalam pasal 12, aplikasi daripada doktrin dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kebenaran pasal 9 sampai pasal 11 ini? Izinkan bagian itu membawa kita untuk memuji Allah di atas karakter dan karya Allah. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih betapa Engkau adalah Allah yang sungguh berhikmat. Dan kami tidak dapat menyelami hikmat-Mu yang dalam, tinggi, dan luas. Bahkan dalam kehidupan kami, pribadi, keluarga, dan juga bergereja, bernegara, ada banyak hal ya Tuhan, misteri-misteri yang tidak bisa kami pahami. Keterhilangan, ketersendirian, ketika tidak dipahami oleh orang-orang sekeliling kami. Terkadang hal ini membuat kami mungkin masuk kepada situasi putus asa. Tetapi ya Tuhan, melalui firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami boleh melihat Engkau Allah kami yang berdaulat adalah Allah yang mengizinkan segala sesuatu terjadi agar kami dapat bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Karena kami adalah cabang zaitun liar yang telah dicangkokkan pada pohon zaitun yang asli. Dan kami sudah di dalam Engkau. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengingat siapa kami di hadapan Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kami, dalam seluruh pergumulan-pergumulan kami. Kami tidak lagi berjuang sendiri, dan kami tidak berjuang untuk kesia-siaan, tapi kami berjuang demi kemuliaan Allah. Besertalah dengan kami ya Tuhan dalam perjalanan hidup kami masing-masing, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam seluruh aspek hidup kami. Kuatkanlah kami di dalamnya, dan pimpinlah kami untuk selalu, dan pada akhirnya apapun yang kami lakukan, kami mengembalikan kemuliaan hanya bagi Allah, soli Deo gloria. Sehingga kami boleh menjalani seluruh hidup kami dengan penuh sukacita. Karena kami tidak lagi hidup untuk diri kami sendiri. Kami tidak mengandalkan kekuatan diri kami. Tetapi kami sudah berada dalam Tuhan, maka kami mengandalkan Tuhan saja dalam seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri pembelajaran sore ini, akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Kami mohon besertalah dengan kami. Dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.